Polisi ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah kami secara resmi telah membuat laporan pengaduan dengan nomor STTLP garing 357 garing 11 Januari 2025 Reskrim. Ya. Poin-poinnya dilaporkan. Baik, ya intinya adalah bahwa memang terlapor secara hukum yaitu Pak Suhadi Hasan. Tapi karena dasar dari pelaporan itu adalah pernyataan sikap yang merupakan hasil kerja kami membuat laporan ini dengan konsep yang saya sampaikan tadi, akhirnya kami secara moral ikut terlapor. Jadi kami mendampingi beliau, tapi secara resmi beliau melaporkan tadi dengan namanya intinya merasa ada pencemaran nama baik terhadap laporan yang disampaikan oleh Hidayat Hassani. Jadi inti dari permasalahan itu adalah pencemaran nama baik karena dari media baik ada satu ini ya jadi kalau Hidayat Hassani menempuh jalur hukum, kita juga harus menempuh jalur hukum supaya semuanya menjadi terang benderang masalah ini begitu intinya ya. Pak, inti dari benar-benar laporan itu apa Pak? Melaporkan Hidayat Hassani terkait fitnah ini. Fitnah, pencemaran baik. Fitnah. Gitu. Jadi mungkin Pak Suhadi Hasan menambahkan nanti intinya bahwa pelaporan ini menyebabkan beliau ini merasa dicemarkan nama baiknya. Iya. Gitu. Fitnah terkait statement Gaya. Benar, terkait proyek. Oh ya. Ya, begitu. Babe. Terkait itu. Yang dilaporkan dari Pak Gubernur poin ke berapa Pak? Ketiga. Secara sebenarnya kalau laporan benar-benar laporannya tentu di Polda kan. Ya. Tapi kami menduga dugaan kami poin nomor 3 ini yang dilaporkan. Jadi saya bacakan ya poin 3 ini. Iya, dibacakan aja. Ada 3 masalah hukum yang melibatkan Gubernur Wagub Babel saat ini dari kasus recehan. Ya. Dalam tanda petik hutang hotel, semua udah tahu 22 juta itu. Kemudian kasus nasional ijazah palsu, sudah tahu juga di situ. Sampai kasus masalah bangsa, ya, yaitu dugaan korupsi, ya 500 miliar yang melibatkan Hidayat Hassani, seperti yang sudah dilaporkan KPK nih, ya. Laporan KPK oleh CIC (Corruption Investigation Committee) pada tanggal 10 November 2020. Jadi ini sebenarnya inti permasalahannya. Teman-teman yang lain, ada rilis resmi dari komisi sebentar lagi yang bisa dikutip secara resmi masalah ini. Kemudian yang lain menyampaikan Pak Suhadi sebagai pelapor tentu harus menanggapi teman-teman. Terkait Pak Suhadi untuk pelaporan ini, tujuan Bapak melapor balik ke Reskrim, itu ada hal apa Pak? Ya pertama sesuai dengan media ini bahwa saya ini kan memfitnah beliau katanya. Iya. Ya, anak istri tercemarkan. Ya. Jadi dia saya fitnah beliau, jadi balik saya juga tercemar juga. Kenapa saya difitnah? Sedangkan bahasa mungkin kan kalimat ini yang buat kalimat mereka tercemar. Ini bukan sumber dari saya ini, sumber dari media yang saya teruskan. Kira-kira itu intinya. Oke Pak, Ya. kemarin kan dari Gubernur kan sudah melaporkan. Gimana Pak persiapan dari kawan-kawan reformasi sendiri untuk menghadapi tuntutan dari laporan kemarin Pak? Siap. LP kemarin Pak? Oh ya, kami Laporan sangat Polda. siap, sangat siap. Ya, kami sudah sampaikan semua. Kemarin kami sudah press release bahwa kami akan siap menghadapi semua ini untuk kebaikan Bangka Belitung. Karena datanya lengkap. Ya, semua kita sudah siapkan. Bukti awal sudah sampaikan kepada penyidik tadi, ya, bahwa ini bukti awalnya. Kalau memang diperlukan, kami siap dipanggil lagi. Oke, terima kasih Pak. Kita kan datanya nih. Pak ini kan saling melaporkan Ya. Gubernur dengan Ya. komite Komite Reformasi Atau itu. saling melaporkan kemungkinan terjadi islah atau gimana Pak? Nanti. Apakah Ya, akan mungkin kemungkinan terlalu dini terjadi? untuk bicara masalah itu, ya terlalu dini. Tapi saya akan sampaikan satu hal. Kami yakin, ya Polri ini sedang direformasi. Ya. Mereka akan profesional, terutama Polres Belitung bernyali untuk memanggil Hidayat Hassani ke sini. Iya. Ya, diperiksa dengan kasus fitnah ini. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Ya, mereka mengatakan mereka presisi, bertanggung jawab, profesional. Kami laporkan secara resmi. Siap. Begitu. Oke, Ya, siap Pak. sekali lagi Pak, kalau misalnya ini tidak terjadi mediasi atau islah setelah saling melapor balik dari Pak HA, Hidayat Ya. Hassani dan Komite Reformasi Tubuh masa depan, apakah akan ada terkait lapor lain di luar Polres Belitung atau misalnya ke pusat Jakarta seperti itu, ke Jagung dan lain-lain? Iya, ada beberapa hal yang
tidak bisa kami sampaikan saat ini, tetapi perencanaan itu ya sudah ada dari pihak komite. Nah, langkah selanjutnya akan kami lakukan. Siap. Kita tidak berhenti di sini. Itu istilahnya. Macam pergerakan misalnya seperti itu. Kami kalau pergerakan aksi itu kesadaran masyarakat Belitung terutama ya. Kita ini sudah merasa begitu lama permasalahan ini ya menjadi trending topik lah di masyarakat. Ya. Masalah hubungan gubernur wakil gubernur, lapor melapor dan segala macam. Akhirnya kami mengambil sikap untuk Membela. di depan dari semua yang ada teman-teman ini. Gitu. Bentuk kepedulian intinya. Jadi kami bukan untuk mengadu domba antara masyarakat Belitung dengan masyarakat Megah, itu tidak ada. Tapi kami hanya mengevaluasi, menilai leadership kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur ini. Selama sekian bulan ini masih kacau, masih tidak harmonis. Bagaimana kita menghadapi ya napas ekonomi masyarakat Belitung? Ini intinya. Jadi tidak ada narasi, tidak ada niat kami untuk bersakat. Ya, negeri serapun sebalai harus kita pertahankan agar pembentukan bubble ini menjadi masyarakat yang makmur, bukan babak belur. Ini ingat, bukan babak belur, tapi yang bermanfaat, Harmonis. ya harmonis. Gubernur dan wakil gubernurnya harus sejalan, bukan bertolak belakang. Nah, inilah intinya. Jadi untuk diketahui kawan-kawan sekalian, tolong ini disebarkan kepada masyarakat. Ya, reformasi Belitung bukan untuk memecah belah, tetapi bagaimana mempertahankan agar masyarakat kita yang kaya raya ini, ya Pulau Bangka Belitung yang kaya raya ini bermanfaat untuk kepentingan kita sekarang dan anak cucu kita ke depan. Ini tujuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita melihat semangat daripada Komite Reformasi